Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma dengan nomor NIM 60202250052, mata kuliah Ekonomi Syariah Islam dengan dosen pengampu Ibu Fitri Astuti SEI MEK. Di sini saya akan membahas tentang UMKM dan sejarah pemikiran ekonomi mikro Islam. Yang pertama, ini sejarah ekonomi mikro Islam, awal perkembangan, praktek masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembentukan pasar Madinah yang bebas dari distorsi, penipuan dan monopoli, prinsip pasar bebas transparan, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan alami tanpa gaben rekayasa harga. Pengawasan pasar Hisbah, lembaga pengawas pasar pertama yang dibentuk untuk menjaga kejujuran transaksi standar timbangan. Yang kedua, tokoh dan pemikiran ekonomi mikro Islam klasik. Ini ada Abu Yusuf 113 sampai 182 Hijriah menganalisis mekanisme harga, hubungan antara tingkat pajak, pasokan barang dan daya beli masyarakat. Terus ada Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah mengurai fungsi uang sebagai alat tukar bukan komoditas dan pentingnya etika dalam transaksi bukan perdagangan. Ibnu Khaldun 732 sampai 808 Hijriah menjelaskan teori penawaran permintaan, konsep nilai kerja serta dampak pajak terhadap produksi mikro. Yang ketiga ada konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ada tauhid dan maslahah. Aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, falah serta kemaslahatan umat. Pelarangan praktek haram. Yang pertama ada riba, bunga atau tambahan yang tidak adil. Yang kedua ada gharar, ketidakpastian atau penipuan dalam akad. Yang ketiga masyir, spekulasi atau perjudian. Kebebasan berekonomi terkendali, kepemilikan individu diakui namun wajib memperhatikan hak sosial, zakat, infak, sedekah. Yang keempat, di sini ada definisi dan karakteristik UMKM Islam. Definisi, usaha mikro kecil dan menengah yang menjalankan roda operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Karakteristik utama. Yang pertama, bebas dari akad-akad yang batil. Yang kedua, memperhatikan kehalalan produk, bahan baku hingga proses. Yang ketiga, menitik beratkan pada kejujuran, kepedulian sosial, dan keadilan distribusi keuntungan. Yang kelima, ini ada akad-akad pembiayaan UMKM syariah. Pertama, akad kerjasama, jual beli atau kemitraan. Ada mudharabah, kemitraan antara pemilik modal syaibul mal dan pengelola mudharib. Musyarakah kerjasama modal usaha dengan pembagian untung rugi sesuai porsi kesepakatan. Yang kedua, akad jual beli dan sewa, murabah. Jual beli dengan penegasan harga pokok dan tingkat keuntungan. Ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa. Yang keenam, ada strategis UMKM dalam ekonomi syariah. Pemberdayaan ekonomi akar rumput menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Instrumen filantropi terintegrasi menghubungkan sektor real dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namanya ziswaf untuk permodalan dan pemberdayaan. Ketahanan ekonomi, sektor mikro cenderung lebih tangguh terhadap krisis keuangan global karena berbasis dengan transaksi real. Tantangan UMKM berbasis syariah. Literasi syariah masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait akad dan operasional syariah yang murni, akses permodalan, keterbatasan jangkauan lembaga keuangan syariah resmi bagi pelaku usaha skala
sangat kecil. Sertifikat halal dan standarisasi, kendala administratif dan biaya dalam pengurusan legalitas serta sertifikat halal. Yang kedelapan ini ada strategi penguatan solusi digitalisasi finansial teknologi atau disingkat dengan fintech syariah, mempermudah akses permodalan peer-to-peer berbasis syariah, optimalisasi wakaf produktif, memanfaatkan dana wakaf untuk membiayai modal kerja UMKM tanpa beban bunga, edukasi dan pendamping pelatihan berkelanjutan mengenai manajemen keuangan syariah dan legalitas usaha. Untuk kesimpulan, mikro Islam merupakan sistem berlandasan sejarah dan etika syariah yang menyeimbangkan pencarian keuntungan real dengan keadilan sosial, di mana UMKM syariah berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, bebas riba, dan berkelanjutan halal. Contoh UMKM ekonomi mikro Islam yang benar-benar banyak dijumpai di lingkungan sekitar dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, kejujuran, halal, tidak riba, adil, dan saling menguntungkan. Jenis UMKM yang pertama ada warung sembako, contohnya warung kelontong di perumahan. Terus penerapan ekonomi mikro Islam menjual barang halal, harga jujur, tidak menipu, timbangan melayani dengan ramah. Terus jenis UM yang kedua ada toko material, contoh nyatanya toko bangunan. Penerapan ekonomi mikro Islamnya menjual bahan bangunan dengan harga yang disepakati, tidak mengurangi kualitas barang, transaksi dilakukan secara jujur. Contoh yang ketiga jenis UMKM warung makan, contoh nyatanya warteg, nasi uduk, bakso, mie ayam, soto mie, dan sebagainya. Penerapan ekonomi mikro Islamnya menggunakan bahan makanan halal, menjaga kebersihan, tidak mengambil keuntungan berlebihan. Contoh yang keempat ada pedagang sayur, penjual sayur sebagai kayak tumis-tumis kayak gitu ya. Timbangan sesuai harga, transparan, tidak mencampur. Ada contoh yang kelima, penjahit, jasa jahit pakaian, menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan waktu dan harga, tidak mengurangi kualitas hasil. Ada laundry kiloan, memberikan pelayanan sesuai janji, menjaga amanah barang pelanggan. Bengkel motor, bengkel rumahan, menggunakan suku cadang sesuai permintaan pelanggan dan tidak melebih-lebihkan kerusakan kendaraan. Ada contoh lainnya, toko hijab atau pakaian muslim, UMKM fashion muslim, menjual produk halal, tidak melakukan penipuan kualitas atau ukuran. Usaha kue rumahan, penjual kue basah atau roti, menggunakan bahan halal, menjaga kebersihan, harga sesuai kualitas. Atau budidaya ikan atau ayam, peternak kecil, memelihara hewan dengan baik, menjual hasil yang sehat dan halal. Contoh yang paling mudah ditemukan di lingkungan sekitar, misalnya warung sembako milik saya. Penerapan ekonomi mikro Islam menjual produk yang halal, tidak mengurangi timbangan beras atau gula. Harga diberitahukan secara terbuka, memberikan utang kepada tetangga yang membutuhkan tanpa riba, bersikap ramah dan jujur kepada pembeli. Contoh lainnya toko material. Karena sebelumnya saya sudah membahas UMKM toko material, berikut contoh penerapan ekonomi mikro Islam pada usaha tersebut: menjual semen, pasir, batu bata, besi, dan cat berkualitas, tidak mencampur barang rusak dengan barang baru, harga disepakati sebagai transaksi. Contoh yang tidak boleh diragukan, riba atau bunga, mengambil atau memberikan tambahan dalam transaksi pinjaman yang telah ditentukan di awal. Contoh, meminjamkan uang 1 juta dengan syarat harus mengembalikan 1.200.000 rupiah karena bunga. Gerar ketidakjelasan, melakukan transaksi yang tidak jelas objek, harga, kualitas, atau waktunya. Contoh, menjual barang tanpa menjelaskan kondisi barang atau menjual barang yang belum pasti dimiliki. Ada maisir, perjudian, mendapatkan keuntungan melalui spekulasi atau untung-untungan. Contoh, judi online, taruhan pertandingan atau undian berbayar yang bersifat judi.
Ada tadlis, penipuan, menyembunyikan alat barang atau memberikan informasi yang tidak benar. Cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.